Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita melanjutkan materi yang kemarin ya terkait dengan indefinite quantity. Yang pernah saya sampaikan terkait hal itu ada many, much, kemudian ada a lot of dan sebagainya. Saat ini saya akan melanjutkan yang kemarin ya. Kelanjutannya nomor 3 sama nomor 4 ya. Di nomor 3 ini akan melihat ada beberapa ya. Ada tulisan beberapa. Nah, ada some, kemudian ada any, kemudian ada several. Nah, pasti tentunya tidak asing dengan kata-kata ini juga gitu loh. Tetapi perlu kamu ketahui ya, tetap hati-hati kita menggunakan istilah-istilah seperti ini. Some, any dan sebagainya. Banyak tentunya masih yang saya jumpai terkait dengan grammar ya. Tata bahasa di situ sangat ini ya, sangat apa ya, tidak teratur gitu ya. Dia cuma menyampaikan, menulis, menjawab dan sebagainya. Cuma dari sini saya berharap teman-teman bisa mengambil poin-poin yang saya sampaikan ya. Some ya, artinya beberapa. Digunakan untuk apa? Untuk benda jamak yang dapat dihitung ya, atau tidak untuk atau tidak gitu. Maksudnya apa? Untuk benda yang tidak dapat dihitung atau juga bisa dihitung. Ya, some, sama aja. Artinya beberapa. Cuma digunakan ketika kalimat positif gitu loh. Contoh, I have some bags ya. I have some bags. Ini kalimat positif. Ya kan? Nah, jadi digunakan untuk kalimat yang positif, some artinya beberapa. Gitu. I have some bags. Saya mempunyai beberapa tas. Ya, di sini. Ya, harus hati-hati ya. Ini sering saya jumpai. Kenapa di sini ada tambahan s di sini? Kenapa? Karena some itu artinya beberapa. Berarti bag-nya itu sudah lebih dari satu gitu. Bags ya di situ. Ya. Some bags ya di sini. Ya, jadi lebih dari satu harus tambahkan s. Di situ menandakan jamak di situ. I need some water. Nah, benda yang dapat dihitung ya kan, seperti bags atau tidak gitu, atau uncountable noun, contohnya water gitu loh. Kalau benda yang bisa dihitung itu ditambahkan dengan s gitu. Tapi kalau benda yang tidak bisa dihitung nggak usah tambahkan s. Some waters di sini nggak usah. Ya. Some water di situ. Some sugar, ya kan. Some bicycles, some cars kayak gitu. Some chairs, some tables kayak gitu. Tapi kalau benda yang tidak bisa dihitung nggak usah tambahkan s gitu loh. Ya, teman-teman. Itu terkait dengan some. Ya. Ingat poinnya. Digunakan untuk kalimat positif itu loh, untuk some. Selanjutnya yang any, bisa kamu lihat any ya kan, benda jamak ya yang dapat dihitung atau tidak, sama ya kan. Jadi hampir sama dengan some, intinya countable atau uncountable noun sama ya. Tetapi untuk kalimat negatif di sini perbedaannya. Untuk some itu digunakan untuk kalimat yang positif, tetapi kalau kalimat negatif dia menggunakan any di sini. I don't have any bottles. Lihat, nah ini kalimat negatif. Kalau ini kalimat positif gitu. Kalimat positif. Tapi kalau menggunakan kalimat negatif dia harus menggunakan any. I don't have any bottles. Saya tidak mempunyai berapa botol gitu. Ya, kayak gitu. I don't have any oil. Ya kan? I don't have any oil. Ya. Jadi ini benda yang bisa dihitung. Ya. Countable noun. Ini benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun gitu. Ada persamaan dengan some, ada perbedaannya. Perbedaannya ini untuk positif, ini untuk negatif, untuk any. Ingat ya teman-teman ya. Jadi gitu. Kamu gak boleh menggunakan I have any bags, gak boleh. I have some bags gitu. I have some tables, I have some houses ya. I have some girlfriends, I have some apa-apa kayak gitu. Gak boleh kamu bilang I have any books kayak gitu ya. I have ya berarti some books, I have some books kayak gitu. Oke ya, itu untuk any ya. Jadi perbedaannya udah kelihatan. Sekarang yang C, several, benda yang dapat dihitung ya. Jadi yang dapat dihitung. Kalau gak dapat dihitung dia tidak menggunakan several. Contoh, I have several books to read. Saya mempunyai beberapa buku untuk dibaca. Nah ini several ya, dapat dihitung. Jadi uncountable noun itu tidak berlaku di several ya. Dia gak berlaku. Dia berlakukan cuma di some sama any untuk uncountable
noun. Tapi kalau countable noun, benda yang dapat dihitung, dia menggunakan several. I have several books, ya. I have several books. Di sini books-nya bisa dihitung kan, gitu loh. Tapi kalau kamu mau bilang I have several water, kayak gitu gak boleh. Ya, I have some waters, kayak gitu. I have some sugars, itu baru benar. Tapi kalau kamu mau bilang I have several waters, gak boleh. No, I have several water, gak boleh. Ya, kenapa? Karena several digunakan untuk countable noun, gitu ya. Sekarang kita melihat ke setiap, maksudnya setiap ini setiap atau masing-masing, ya itu ada, ya seperti ada every, ada each, seperti itu. Benda tunggal untuk benda yang tunggal gitu, untuk menggantikan benda itu, ya benda yang tunggal di situ. Ya contoh, every student need to study, ya setiap siswa itu perlu belajar. Kayak gitu. Oke ya, every student need to study. Setiap siswa perlu untuk belajar, membutuhkan pelajaran ya, membutuhkan belajar ya. Every ya, masing-masing atau setiap siswa ya, itu menggunakan ini student. Sekarang yang each ya, sama benda yang tunggal ya, menggantikan posisinya juga. Each of us ya, masing-masing dari kita, setiap dari kita will be punished, akan dihukum ya kan. Each of us ya will be punished ya kan. Setiap dari kita atau masing-masing dari kita akan dihukum kayak gitu. Itu adalah terkait dengan setiap ya. Tentunya masih banyak lagi yang perlu saya sampaikan, insya Allah di kemudian di next video ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, ini part kedua yang kemarin bisa kamu pelajari lagi kalau ketika lupa. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.